mereka ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya juga, tapi kita ambil sisi positifnya aja. Di situasi yang seperti ini, Ormas itu sangat membantu masyarakat, dan nggak dapat dipungkiri Ormas sendiri itu adalah orang terdekat yang bisa membantu kita. Sekelompok masyarakat yang berorganisasi tapi lebih cenderung ke arah yang negatif. Nggak pentingnya karena banyak Ormas yang nggak ada kontribusinya dalam masyarakat, malah cenderung lebih ke premanisme. Menyuarakan suara rakyat ya, mungkin ada sekelompok suara yang belum didengar atau apa ya, mungkin bisa lewat Ormas. Menurut aku bukannya mereka malah mengacaukan ya. Karena ada Ormas yang kadang-kadang menyalahgunakan organisasinya buat kepentingan pribadi. Enggak deh, kayaknya polisi aja udah cukup kayaknya ya buat di Indonesia. Kisruh, rusuh, sendiri aja maunya, kayak gitu loh. Karena yang basically kita tahu tentang Ormas ya kayak begitu. Jadi istilah kata, bukan gue bilang sebagai salah satu organisasi, tapi salah satu kelompok masyarakat yang kadang suka menempatkan dirinya sebagai institusi resmi di dalam hukum Indonesia, dan menurut gue it's a big no-no. Visinya masing-masing yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda-beda, tergantung ormasnya apa sih. Mendengar kata ormas atau organisasi masyarakat, beberapa hal terbesit di sebagian benak masyarakat Indonesia, yakni premanisme, pungli, atau bentrokan perebutan lahan parkir. Tidak ada yang salah dari hal tersebut, meskipun semua persepsi itu tidak semuanya betul. Lalu, seperti apa mekanisme dari aktivitas ormas yang ada di Indonesia? Analis kebijakan ahli Media Direktorat Organisasi Masyarakat Kementerian Dalam Negeri, Prayogo Heri Cahyono mengatakan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas merupakan organisasi yang dibentuk secara sukarela sebagai wadah untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Sebenarnya ormas itu di Indonesia ada dua kriterianya, yaitu ormas yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Ada dua kementerian yang diberikan kewenangan untuk melakukan pendaftaran, istilahnya bukan perizinan ya, yaitu Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri. Jadi Kementerian Hukum dan HAM bagi ormas yang berbadan hukum, yaitu bentuknya perkumpulan dan yayasan, sedangkan Kementerian Dalam Negeri adalah yang berbentuk tidak berbadan hukum atau ber-SKT. Itu ada di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota pendaftarannya melalui jajaran pemerintah daerah. Dalam undang-undang inilah yang diberi kewenangan untuk melakukan pendaftaran. Jadi istilahnya bukan perizinan ya, pendaftaran ormas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah berubah dengan Undang-Undang Nomor 16 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Jadi pemerintah berhak untuk melakukan pemberdayaan, dan tidak terdaftar berarti pemerintah tidak boleh melarang aktivitasnya selama kegiatan ormas itu tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Seperti itu. Jadi diberikan kebebasan, Mbak, untuk melakukan aktivitas ruang publik karena di konstitusional kita pasal 28J Undang-Undang Dasar mengamanatkan kebebasan berserikat berkumpul. Nah, gunanya pembatasan itu adalah di pasal ayat 2-nya terkait dengan ketika ormas itu melakukan aktivitasnya harus ada pembatasannya. Semata-mata ingin atau pemerintah mengharapkan agar ada keseimbangan ataupun tidak melakukan aktivitas yang saling beririsan di lapangan, tapi dapat melakukan kegiatan secara baik sesuai dengan ADART ataupun tujuan didirikan ormas tersebut. Ormas itu kan didirikan minimal 3 orang atau lebih ya, Mbak. Jadi 3 orang lebih minimal, ada ketua, sekretaris atau bendara, dan dilengkapi dengan susunan pengurus di bawahnya. Mungkin ada ketua bidang ataupun ada wakil sekjen. Ini ada susunan di SK-kan dan di ADART-kan itu muncul ataupun sah ada dokumen terkait dengan administrasi keormasan seperti itu. Melansir data dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah ormas yang melakukan pendaftaran per 31 Agustus 2024 mencapai 590.088 ormas, dan setiap harinya bisa mencapai 100 hingga 150 ormas yang melakukan pendaftaran. Per hari ini tadi jajaran kami mengecek jumlah ormas yang terdaftar pada pemerintah 590.088 ormas. Cukup banyak, dan itu
berdasarkan data kami, baik yang ada di Kumham maupun yang ada di Kemendagri, kurang lebih setiap hari itu terdaftar 150 penambahannya, Mbak. Nah, ketika ormas itu terdaftar ke pemerintah, berarti pemerintah berhak untuk melakukan pemberdayaan. Contohnya lah ketika ada di amanat pasal 40 Undang-Undang 17/2013 seperti fasilitasi kebijakan, adanya aturan-aturan perundang-undangan. Saat ini ada kurang lebih 9 aturan terkait dengan keormasan, Mbak. Dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, kurang lebih jumlah 9. Terus ada juga terkait juga dengan penguatan kapasitas kelembagaan, juga peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia. Itulah 3 hal yang sekarang pemerintah lakukan terkait dengan pemberdayaan. Ormas yang tidak mendaftarkan diri pada pemerintah tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintahan. Meski demikian, pemerintah tidak dapat melarang aktivitas ormas tersebut selama tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Bahwa keberadaan ormas ini kan di samping satu adalah hak warga negara untuk berorganisasi, kedua juga bagaimana organisasi masyarakat ini kemudian berkontribusi sih Pak kepada satu pembangunan, pasti berkontribusi pada kondusivitas wilayah.